Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa shukrillah wa ni'matillah jama'ana wa iyyakum fi hadzal ijtima'il mubarak. Nasallahu lana ya'tina min al-maghfiratih wa yarfa fi darajatina insyaallah taala. Alhamdulillah yang kita hormati, kita muliakan, ada orang tua kita, sesepuh kita, sekaligus DKM juga, ada Bapak Kiai Haji Muhammad Zaini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan afiat, mu'afatan da'iman fid din wa dunya wal akhirah insyaallah. Ya, dan alhamdulillah semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan pulang dari sini semuanya bawa hikmah yang bermanfaat. Bawa ilmu yang bermanfaat, dan insyaallah Allah pilih kita menjadi orang-orang yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sama-sama sedikit mengkaji daripada ilmu fikih sebagaimana sebelumnya sudah kita bahas mengenai babul ula atau dasarnya fikih, mengenai rukun Islam, rukun iman, betul. Nah, pada malam hari ini langsung kita lanjutkan kepada bab-bab yang memang penting dalam kehidupan kita, yang tidak kalah pentingnya dari bab-bab sebelumnya, yaitu furudul wudu atau apa-apa yang diwajibkan dalam berwudu. Jadi Anda minta semuanya dari Anda sudah pesankan, ya, pasang telinganya, pasang hatinya, hadirkan jiwa raganya, semuanya kita hadirkan. Mudah-mudahan pulang dari sini bawa ilmu yang bermanfaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sama-sama akan membahas tentang furudul wudu atau apa-apa yang diwajibkan dalam berwudu. Ketika seseorang ingin menjalankan suatu ibadah, ketika seseorang ingin menjalankan suatu amal perbaikan, ya, atau amal kebaikan, hendaknya dia tahu tata tertib awal aturan. Betul. Di dalam Islam ada suatu ibadah yang besar dan agung, namanya sholat. Sebelum sholat ada tata cara aturannya, namanya af'al qabla sholat atau perbuatan sebelum sholat yang disebut dengan wudu. Yang wudu ini hukumnya wajib. Jika seseorang sholat tanpa adanya wudu, maka tidak sah sholatnya, tidak sempurna sholatnya, dan tidak ada artinya sholatnya jika sholat tidak ada yang namanya wudu. Karena wudu ini membersihkan hadas, ya, membersihkan diri atau mensucikan diri. Banyak dari kita tahu tata cara sholat, betul, tahu bagaimana sholat yang baik dan benar, tapi mereka tidak tahu bagaimana tata caranya wudu yang benar. Para ulama bilang, "Man lam yahsyar fi sholati wa lam yahsyar fi wudu'i lam yahsyar fi sholati." Siapa orang yang tidak betul, tidak baik, tidak bisa dalam wudunya, jangan berharap sholatnya betul dan baik. Jangan berharap sholatnya bisa sempurna, sholatnya bisa diterima. Kenapa? Dari wudunya sudah rusak. Jadi kalau antum sholat 1000 rakaat sekalipun, sujud sampai kaki antum membengkak sekalipun untuk berdoa, sujud sama Allah, tapi wudunya berantakan karena tidak tahu ilmunya, maka tidak ada artinya sholat yang antum lakukan sekalipun 1000 rakaat. Makanya dengan yang hadir di majelis seperti ini, insya Allah menyempurnakan ibadah kita. Yang tadi wudunya jadi berantakan, bisa jadi lebih tahu apa-apa yang diharuskan dalam berwudu. Di dalam kitab dijelaskan, dalam kitab fikih dijelaskan ada yang disebut furudul wudu atau wajib-wajib berwudu. Ya. Kenapa di sini disebut dengan kalimat wajib? Karena wudu ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Jangan sampai ditukar, bahaya. Ulama memisahkan antara yang wajib yang sunnah. Kenapa? Supaya kita tahu, oh ini wajib, oh ini sunnah. Karena kalau sampai yang wajib dibilang sunnah, yang sunnah dibilang wajib, maka blunder, berantakan kita beribadah. Ya, di sini disebut furudul wudu. Furudul wudu ini ada 6. Yang wajib ada, kalau ditambah sunnah ada berapa? Ada 8. Tapi yang wajib ada berapa? Yang wajib 6. Artinya jika kau melakukan perbuatan ini, 6 hal ini, maka wudu antum sudah sempurna.
airnya pas-pasan ala kadarnya, jangan maksain kerjain sunnah. Kesian yang lain jadi nggak bisa wudhu, kerjain yang wajib aja supaya airnya bisa buat yang lain. Kalau kita tahu yang wajib sama sunnah apa, maka kerjainnya jadi lebih mudah. Oh, kerjain yang wajib ini, yang lain sunnah, udah kerjain ini aja. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, bingung berarti. Gitu ya. Furudul wudu atau yang wajib dalam wudu ada 6. 4 diambil dari Al-Quran, 2 diambil dari hadis. 4 diambil dari Al-Quran. Jadi yang pertama itu furudul wudu, yang pertama adalah niat. Jadi seseorang ketika wudu wajib hukumnya dia niat. Yang kedua, dia itu wajib yang namanya membasuh daripada wajah. Yang ketiga, dia basuh tangan sampai siku. Paham sampai sini? Yang keempat, dia basuh sebagian daripada rambut. Yang kelima, dia basuh daripada kaki sampai mata kaki. Yang keenam seperti ini. Sekarang ada beberapa beberin masing-masing sehingga kita paham. Diambil 4 dari Al-Quran. Mana dari Allah Subhanahu wa ta'ala bilang. Allah Subhanahu wa ta'ala bilang dengan kalimat yang begitu indah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum illa al-ka'bayn. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hei orang-orang yang beriman, jikalau kalian mendirikan salat, jikalau kalian hendak ingin mendirikan atau melakukan salat, kata Allah, hendaknya kalian membasuh daripada wajah kalian, lalu membasuh daripada tangan sampai siku kalian, lalu kata Allah, menyentuh atau membasuh daripada sebagian daripada rambut kalian, dan membasuh daripada kaki sampai mata. Itu yang ada di Al-Quran Al-Karim. Yang dua lagi diambil dari hadisnya Nabi SAW. Yang pertama, niat itu diambil dari kalimat innama a'malu, segala sesuatu tergantung daripada niat. Jadi kalau orang ingin berwudu, kunci utamanya ada di niat. Karena niat adalah kunci utama. Kita bahas dari yang pertama, niat. Niat ini kunci segala kunci ketika orang melakukan suatu ibadah. Niat itu apa sih? Apa maksudnya niat? Niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Berucap atau terunggah di dalam hati yang berbarengan dengan perbuatannya disebut niat. Jadi beda sama hadithul nafsi atau ngomong dalam hati itu lain sama niat. Niat itu kita kosong, cuma ada tujuan aja. Ada orang lewat, kita niat, hanya timpuk, tapi cuma terbesit aja, itu yang disebut niat. Beda dengan hadithul nafsi atau berbicara dalam hati itu lain dengan niat. Hadithul nafsi sendiri, niat sendiri. Kalau niat itu koset, atau kalau bahasa kita terbesit, disebut dengan niat. Dan niat itu qasdu syai'an muqtarinan bi fi'lihi. Terbesit sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaannya disebut dengan niat. Tujuannya niat apa? Tamyizul adah anil ibadah, membedakan perbuatan yang biasa jadi ibadah. Antum hadir di majelis semacam ini, mungkin ini perbuatan yang biasa, betul. Tapi ketika antum niat hadir majelis pengen cari ilmu, maka jadi ibadah, betul. Antum mandi biasa, perbuatan mubah, tidak ada yang istimewa. Tapi kalau antum niat mandi lillahi ta'ala, niatnya karena Allah supaya bersuci, supaya sholat bersih dan lain-lain, maka mandinya antum jadi ibadah. Itu fungsinya niat. Makanya niat wajib, karena untuk membedakan antara perbuatan biasa dengan perbuatan ibadah. Jadi jangan salah kalau antum mengerjakan sesuatu tanpa niat, mutlak tidak sah apa yang antum kerjakan. Ada orang sholat zuhur niatnya asar, sah nggak sholatnya? Sholat zuhur niatnya asar, sholat di kelompok asyik, dia sholat zuhur sah nggak? Kenapa? Niatnya sudah salah, karena kuncinya ada di niat. Ya. Tata cara niat wudu.
Niat wudu biasanya kita gimana? Ya Allah saya mau wudu, gitu. Niat wudu tata caranya adalah kita ucapkan ya, dengan niat rafil hadas atau niat mengangkat hadas, boleh. Ya, saya niat mengangkat hadas dari diri saya, sah wudunya. Atau kita niat saya niat wudu, sah wudunya. Atau kita niat saya niat toharoh atau membersihkan diri untuk sholat, sah niatnya. Ya, jadi tidak hanya nawaitul wudu, ya, tidak hanya yang harus terbesit dengan bahasa Arab atau ucap dengan bahasa Indonesia. Saya niat angkat hadas besar atau niat hadas kecil, sah. Saya niat wudu, sah. Cuma kalimat saya niat wudu, sah. Saya niat toharoh di sholat atau membersihkan diri untuk sholat, sah. Ya, penting untuk tahu ilmunya. Artinya seperti itu. Dan tempatnya niat adalah hati, bukan di lisan. Adalah bihas sunnah. Tempatnya niat bukan di mulut, bukan di lisan, tapi di hati. Antum bilang usolli fardhu maghribi, tapi hatinya asal tidak sah sholat antum. Ya, antum niat usolli fardhu isya'i 4 rakaat, niat talafuznya isya yang kita kerjain sholat zuhur, tidak sah sholat zuhur kita. Karena mahal tempatnya niat itu ada di hati bukan di lisan. Talafuz biha diucapkan sunnah. Ya, tapi tidak wajib, yang wajib letaknya di hati. Jadi jangan salah kita mengucapkan niat-niat seperti ini. Dulu ada zaman di pondok kita seperti ini. Ya, jadi kayak kita sholat berjamaah sama sahabat-sahabat, sholat zuhur. Dia ucapkan dengan niat, diucapkan kalimat sholli fardhu maghribi, sholat zuhur. Kita tegur, lu sholat zuhur kok niatnya maghrib? Habis itu dia bilang, hukumnya diucapin apa? Sunnah. Saya cuma mengucapkan, hati saya zuhur. Niat saya, ya hati saya, niat saya zuhur. Cuma saya ucapin maghrib. Maka yang lebih sah ya di hati, itu yang wajib. Kalau diucapin sunnah itu yang percaya tidak ada dosa. Ya, jadi itu kita mesti tahu. Jadi kalau lihat orang segala macam punya keluasan ilmu, ya, insyaallah. Dan diusahakan bisa dalam berbeda ihtidariha, dengan hati yang hadir. Para ulama dulu ada bin al-Rifri dulu kalau wudu nih ihmar wajahnya sampai merah. Saking apa? Saking takut ada bagian yang tidak kena air wudu. Karena orang berwudu ini ibadah. Jangan kita wudu, ada orang wudu main-main air, ciprat-cipratan, apalagi wudu sambil ngobrol. Ya, wudu sambil ngobrol. Padahal orang yang wudu ini sebagian daripada ibadah. Kayak dikatakan ada biasa wudu, ada biasa sholat. Siapa orang yang tidak khusyuk wudunya, maka tidak khusyuk sholatnya. Karena wudunya bagian dari ibadah, dia sambil ngobrol, sambil nyantai, padahal ini bagian dari ibadah. Dan kapan waktunya niat? Ini banyak yang salah. Orang niat kadang baru nyalain keran udah niat, betul. Ini banyak yang salah. Hati-hati kalau kita tidak belajar, akhirnya kita jadi tergelincir dengan kebodohan. Ya. Kita harus tahu kapan letak waktunya niat. Niat bukan ente nyalain keran terus ente niat. Ya. Nyalain keran, itu bukan di situ tempatnya. Ya. Tempatnya niat, ya. Kapan tempatnya niat? Waktuha. Ya. Indah ghuslil awal juz'un minal wajhi. Ketika pertama kali air menyentuh bagian muka, di situ tempat atau niat. Bukan baru nyalain keran niat. Ketika air sudah terangkat, terkena juz ini maksudnya setitik daripada wajah, sudah terkena bagian daripada wajah, belum. Situ tempatnya niat. Langsung nawaitul wudu. Langsung. Ya, jadi bukan nyalain keran baru niat. Banyak yang salah seperti ini. Makanya para ulama khawatir hal-hal seperti ini banyak orang lupain. Padahal ini penting. Ya. Karena aku tahu di mana mahal tempatnya ini, di mana. Ya. Awal juz minan muka ya daripada muka. Ya. Dan sampai sini paham ya? Sampai sini paham. Sekarang ada jelasin sedikit syaratnya orang niat.
Jadi antum ini nggak banyak orang tahu nih syarat niat. Jangan antum pikir antum semua bisa niat. Ada tata cara syaratnya orang yang sah niatnya. Artinya nggak semua orang niat sah diterima sama Allah, enggak. Ya, ada syaratnya orang niat itu ada syaratnya. Ya. Apa syaratnya? Yang pertama Islamun nawi, harus orang Islam yang niat. Kalau orang kafir dia nggak sah niatnya dia. Mau dia niat sedekah, mau dia niat zakat, mau dia niat puasa lagi. Kalau dia orang kafir tidak sah niatnya dia. Harus orang Islam. Ya. Kalau tasihhu niatnya minal kufar, tidak sah niatnya orang kafir. Illa kecuali, ini pemahaman buat antum. Ya, fi ghuslil kafar min al-hayd al-nahwi bi kulli tahiyyatin tahmilu al-muslim. Kecuali ada seorang laki-laki muslim punya istri non muslim. Ada lagi. Ini biar nggak salah paham. Ada laki-laki muslim nikah sama non muslim, seandainya nih di negeri kita. Habis berhubungan suami istri. Ya. Lalu di perempuan pengen mandi hadas besar. Dia non muslim, tapi dia niat, saya niat mandi hadas besar supaya kembali suci untuk suaminya, maka niatnya sah. Niatnya sah, terkecuali buat kejadian seperti itu, ya. Atau perempuan yang habis haid, non muslim habis haid. Suaminya muslim, dia non muslim habis haid, dia ingin mensucikan diri dari suaminya, dia niat, saya niat mandi hadas besar, maka niatnya sah pada saat momen tersebut. Kenapa? Karena lakinya muslim, dia mensucikan diri dari lakinya. Ya, di dalam kitab fikih mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan tidak sah kalau dia tidak sah selain muslim, ya, kecuali dalam kejadian seperti itu. Itu syarat niat yang pertama harus niat yang kedua tamyiz. Apa yang kita tahu tamyiz? Tamyiz ini dia bisa makan sendiri, minum sendiri, bisa pakai baju sendiri, bisa ke kamar mandi sendiri, bisa membedakan yang mana korma, yang mana batu bara. Ya, berakal kalau bahasa kita, ya, berakal. Dia bisa bedakan itu semua. Itu disebut dengan tamyiz. Ketika seseorang sudah masuk kategori berakal atau tamyiz, maka dia sah niatnya. Paham sampai sini? Ya, jadi kalau ada anak kecil, ya, belum tamyiz, belum ibaratnya belum ngerti apa-apa, ente suruh niat, intinya yang ngaco. Ya, karena apa? Dia belum sah niatnya dia. Kecuali ilmu lagi buat kita. Ya, kecuali kapan? Kecuali wudu sabir kecuali seseorang anak kecil yang diwudukan oleh orang tuanya. Ini anak suruh niat kapan? Ketika tawaf di Mekah. Karena syaratnya daripada ibadah haji harus suci dari wudu. Ada seorang orang tua bawa anaknya, maka anaknya disuruh niat atau orang tuanya meniatkan untuk anaknya, maka niatnya sah di situ. Kenapa? Karena untuk menjalankan ibadah haji atau umroh, khususan di momen tawaf. Di luar itu yang tidak berakal atau anak kecil tidak sah niatnya. Karena niat ini bagian dari mensucikan wudu. Nah, terus kapan? Kecuali apa lagi? Kecuali kan tadi tamyiz itu tidak berakal. Tapi ada orang yang tidak berakal sah juga, tadi anak kecil. Yang kedua siapa lagi? Seorang suami yang punya istri, istrinya majnunah, gila, atau ada gangguan kejiwaan. Ya. Niatnya tidak sah dia, karena dia majnunah, gila. Tapi kalau suaminya meniatkan untuk istrinya, ya, karena mungkin hidup barang dan lain-lain, ya, layak kayak manusia tapi ada gangguan kejiwaan, maka istrinya sah niatnya. Kenapa?
karena suaminya balik lagi. Jadi itu tasdiqi bizawjiha. Ya, tasdiq bersambung karena suaminya. Asal jadi kalau lihat orang gila, ya, lihat orang gila, kan dia disuruh niat juga percuma, niatnya tidak sah. Dari niatnya itu bisa disuruh sholat. Ya, intinya akhirnya dia ikut-ikutan. Ya. Yang ketiga, tadi kedua tapi orang belakang. Yang ketiga, al-ilmu bimunawi. Ilmu pada saat berniat. Ente niat tanpa ada ilmu, tidak ada gunanya niat itu. Paham sampai sini? Makanya tujuan kita belajar biar tahu ilmu munawi itu syarat sahnya niat. Kita tahu apa yang bakal kita baca, tujuan untuk apa. Maksud tujuan perbuatan kita tahu, artinya kita ada ilmunya dalam melakukan suatu niat, maka sah niat itu. Tapi kalau niat aja tapi kita tahu apa yang mau niatin, makanya itu orang begitu. Ya, ayo udah niatin aja, niatin apa? Niatin aja, niatin jadi baiknya aja. Itu namanya nggak tahu tepat. Jadi kita harus tahu ilmu pada saat berniat. Ya, yang berikutnya ada al-intiya bima yanafiha. Ini ada al-intiya bima yanafiha kan namanya wudu. Wa irfad karena orang yang murtad keluar dari Islam, ya, mengeluarkan diri dari Islam, niat udah nggak ada artinya, ya, niat sudah tidak ada artinya buat dia karena udah non-muslim. Ya, yang kelima ada muta'alliqu qatiluha bisyai'in, terpotongnya suatu niat. Nih hati-hati nih karena kita nggak paham juga kan. Kan namanya salat anahu saya berdoa idza ja'a fulan pada tasihun niat wa salat wa inna yaqiha. Ada orang yang mau takbir niat dalam hati usolli fardhu. Kemana lagi? Woi. Kenapa? Terus dia lanjutnya lagi batal niatnya. Tidak sah orang niat seperti itu. Jadi niat itu tidak boleh terpotong oleh sesuatu hal. Atau niat dari A sampai Z tidak boleh ditunda, dipotong oleh hal-hal apapun. Ntar diajak ngobrol lagi niat, diajak ngobrol dilanjutin lagi niatnya, maka tidak sah niat lagi dari awal. Ya, banyak orang salah kaprah, nggak tahu akhirnya jadi pikir sah-sah aja sholat. Alhamdulillah, ya jangan sampai. Ya. Tahqiqul muqtadi, an tahqiqul hadits min al-wudu, fala tasihhu ma taraddud. Mengulang-ulang niat karena keraguan. Ragu ini datangnya siapa? Syaitan. Tidak ada orang melakukan ibadah dengan keraguan maka tidak sah ibadahnya. Wa idza shalla al-'asha fa tasah salatuhu. Orang sholat keraguan, gue wudu baik. Ini kiblat udah benar kan? Enggak sah sholatnya mutlak. Batal sholatnya besar. Ya, orang sholat begitu dia wudu dengan keraguan. Benar ini tidak sah niat. Bukan dalam Islam itu agama yakin, agama iman, agama yang tepat dengan sasaran. Kita niat ada wudu, niat mau wudu, udah niat wudu, nggak pakai ragu. Islam tidak mengajarkan apa-apa yang diragukan. Dakma yaribu bila mana yaribu. Kalau yang ragu tinggalin ke Islam aja. Tidak boleh ragu-ragu itu ditinggalkan dalam Islam. Ya, tinggalkan apa-apa yang kalian ragu dengan apa-apa yang kalian tidak ragu dengan Nabi SAW. Jadi Islam paling beda dengan orang-orang yang kalau kita bilang mutasyabihat, kayak orang bimbang, ya, yang bimbang. Ya, makanya orang yang melakukan suatu ibadah dengan bimbang tidak sah apa yang dia lakukan. Ya, makanya kita mesti hati-hati. Ya. Sampai sini jelas ya masalah niat ya. Ya, kita jelaskan dengan cepat. Ya. Yang kedua dalam furudul wudu, yang wajib dalam wudu adalah ghuslul wajhi atau membasuh daripada wajah. Ya. Membasuh daripada wajah. Bagian mana yang dibasuh daripada wajah? Juzul minal sya'ar. Bagian kepala, garis kepala atas nih. Antum lihat bagian kepala ada rambut. Dari ujung situ sampai akhir wilayah. Akhirnya jenggot nih. Ini bagian kepala ini semua.
Gila lutut dari batas telinga sampai telinga tuh gosok wajah. Jadi kalau antum begini orang rasa itu antum. Ya ambil air begini doang. Nih dari sini nggak kena, sini nggak kena, biasa antumnya lutut. Ya, itu udah ada batas aturannya. Udah ada batas aturannya. Jelas ya masalah wajah ya. Waktu makanya utuhin, ya. Kembali usul syahban wajib. Sekarang ada masalah nih, namanya masalah kalau di apa hukumnya basuh jenggot? Nah, di sini paling ada jenggot. Kalau antum lihat orang kampung sebelah jenggot, tuh gimana tuh? Wajib nggak dia basuh, ya kan? Apa dia dari luar aja? Apa dia gosok-gosok sampai dalam? Kan syaratnya harus kena di kulit bawah nih. Di sini dijelaskan lebih. Yajibul ghusluha kulliha, wajib basuh zahir wa batin, zahir dan batin. Buat siapa? Buat dia yang jenggotnya setengah-setengah. Paham kan? Kayak ada nih, ada jenggotnya. Tapi nanti kelihatan kulitnya. Ya, kelihatan, nggak tebal-tebal amat. Maka anda wajib basuh zahir wa batin. Luar, dalamnya wajib gosok. Kena. Tapi kalau antum lihat orang yang jenggotnya padat, dia nggak kelihatan, maka dia hanya wajib basuh zahirnya aja, luarnya dibasuh. Tak perlu sampai dalam. Terus cara bedain yang boleh yang enggak dari mana, Beb? Patokannya mukhatabah namanya. Jarak antum berbicara. Antum semana nih? Kira-kira jaraknya 2 meteran, semeter 2 meter. Antum bisa lihat kulit jenggot Anda enggak? Kalau antum bisa lihat kulit jenggot Anda, maka Anda wajib gosok sampai dalam. Tapi kalau jarak 2 meter, antum udah nggak bisa ikut tutupan, udah tebal, nggak bisa kelihatan, maka Anda wajib basuh dalamnya. Cukup keluarnya aja mas. Paham sampai situ ya? Jadi kalau antum lihat orang jarak 2 meter setengah, ya, antum bisa kelihatan, tadi wajib basuh zahir wa batin daripada jenggot tanpa terkecuali. Ya, dan wajib disunahkan, dan disunahkan sama Nabi SAW ketika membasuh bagian jenggot, kemudian pakai tangan kanan, gosok dengan tangan kiri. Sunnahnya. Dhabitul lihiyah ila syafaqi al-khafifah, masyaqqatul lihiyah ila turaq, misalkan ini dijelasin. Paham? Yang ketiga, ghuslul yadayn ma'al-mirfaqain. Basuh tangan sampai siku, ya. Tangan sampai siku ini harus jelas. Ente bukan basuh tangan cuma bagian tangannya aja, semua. Atas semua bawah, depan, belakang. Gosok. Bukan goyor. Itu bedain. Goyor tangan sama gosok tangan lain. Kita cuma goyor-goyoran doang. Tapi Nabi di dalam Al-Quran Allah suruh gosok tangan sampai sikut. Dulu orang sampai basah kuyup kalau wudu. Benar ditanya, anda takut ada satu bagian daripada fisik anda yang tidak terkena air wudu, anda dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya berat kalau wudu itu ada tata caranya. Ghuslul yadayn wa mirfaqain. Huma adhamaini barzaini baina sa'idain asla. Dia terbagi 2, depan belakang semuanya wajib kena. Ya, kalau cuma segini doang enggak sah wudu ente. Ya, kalau kelebihan mandi enggak apa-apa, mendingan lebih daripada itu kurang. Ya, fi kulli yadin mirfaqain wajibul ghusl juz'an min al-qasl. Ya, fi kulli min ghusl yadin kulliha al-qaidah man la yatimu wajib illa bihi fa huwa wajib. Karena ada kaidah tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dijalankan dengan apa yang diwajibkan. Sampai sini jelas, tangan sampai siku, ya semuanya dikena, kuku-kuku kita semuanya itu sunnah yang kena semuanya, tangannya. Yang keempat, masku ba'du min basyaril ra'si au sya'r, menyentuh sebagian daripada kepala atau rambut. Sebagian, ingat sebagian di mazhab Imam Syafi'i, kalau Imam Maliki seluruhnya. Kalau di mazhab Imam Syafi'i sebagian, bahkan di Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i itu 3 helai cukup, 3 helai
Cukup. Tuh hadisnya dari Nabi SAW. Sahabat yang melibatkan itu. Ya, jadi di madzhab Imam Syafi'i membasuh sebagian dari rambut dengan syarat harus rambut yang ada di bagian kepala, bukan rambut yang di luar kepala. Contoh perempuan rambutnya panjang, dia nggak bisa menyentuh rambut yang ada di pundaknya doang, diambil, deh cukup, nggak sah wudunya. Harus rambut yang ada di lingkar kepala. Ya, jadi antum di sini yang nempel dengan kulit kepala, bukan yang panjang ke bawah lagi sampai mana lagi, antum nggak sah untuk punya wudu. Ya, itu masuk syai'in minar ras. Ya, basuh sebagian daripada rambut. Sampai sini jelas. Walaupun turun kayak apa, wudunya tidak sah. Yang kelima, ghuslu rijlaini ma'a ka'bain. Basuh kaki sampai mata kaki. Ya ka'bain, huma 'adhaman bainal misyak fi kulli rajulin ka'bain. Wajib ghuslu rijlaini bisyakli ya'dul min ar-rajuli kulliha qala ya. Jadi wajib membasuh kaki sampai mata kaki. Ya, ingat membasuh bukan mengguyur, membasuh. Ya, yang keenam tertib. Apa sih tertib? Tertib ini artinya berurutan. Gak bisa kita wudu itu dari kepala dulu terus ke kaki. Ya, dari kepala terus baru rambut. Dari rambut terus baru buka kaki terus kaki tangan. Gak sah wudunya, harus tertib. Peraturan dari 6 hal yang dipaham. Ya, gak sah orang yang melakukan wudu tidak beraturan. Ya, qala Imam Syafi'i Allah hadza karamul mamsuha bainal mawsulaini wa dzalika inutaiti tertib. Ya. Kulli wudu yang masuk wahidah sama itu insyaallah. Wudu ini wajib tertib. Sekarang saya tanya sama itu. Kapan wudu tidak wajib tertib? Kan wajib tertib. Ada wudu yang kita nggak wajib tertib, nggak harus berurutan. Ada itu diperbolehkan. Kapan? Idza mutaba masyafil ma, ketika antum nyebur kalau renang ke tempat air berendam, maka nggak harus tertib. Nyebur, niat wudu sah wudu. Ya. Niat nyebur, saya niat nih angkat hadas besar di kolam renang, sah wudu. Sah mandi wajib antum, ya itu namanya ilah, ya, kecuali. Jadi harus tertib kecuali di momen-momen tertentu. Kapan? Salah satunya tidak tambah masyafil ma, atau ketika antum nyebur ke laut atau nyebur ke kolam renang. Kan kalau nyebur emang kepala duluan belum tentu, kaki dulu berendam, ya kan, lalu pelan-pelan turun. Begitu juga atau niat, saya niat wudu, sah wudu antum. Saya niat mandi, sah mandi antum. Ya, itu diperbolehkan dalam Islam. Hanya dulu kita di pondok kalau berenang, ya sama anak-anak pondok berenang nih, itu habis pada berenang, pada sholat langsung. Ya, pakai kaos, pakai sarung langsung pada sholat, nyebur lagi di sholat. Ya, nah pergi wudu di berenang. Kalau berenang nggak cuma buat berenang, pada buat wudu, buat mandi. Ya, begitu, karena pada paham hukumnya. Wahyu ada dan Nawawi ini disepakatkan daripada ulama-ulama Syafi'iyah dan Nawawi sudah sepakat di anak tertib maksud fil lahbati kulufir berkata ini dijelaskan dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya dengan kita belajar ilmu ini, insyaallah kita jadi paham, jadi tahu hakikatnya daripada berwudu. Di sini paham ya, insyaallah ya. Pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh tangan sampai lutut, yang keempat basuh sebagian dari rambut, yang kelima basuh kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Ini yang wajib. Yang sunnah apa? Basuh telinga, basuh hidung, umur, itu sunnah. Ya, masih lebih banyak lagi, lebih dari, kalau buat wudu lebih dari 140 sunnah yang dikerjakan dalam wudu. Banyak. Ya. Jadi kalau wudu seperti itu. Makanya dalam wudu Anda akan didapatkan min sunnah. Tidak boleh kita
mewajibkan yang sunnah. Ya, dulu ada satu orang belajar hidup selama 60 tahun. Selama 60 tahun dia meyakini bahwa membasuh kepala itu sunnah, bukan wajib. Ya, untuk bayangin aja, dia meyakini yang bahaya itu ya'taqid anta kila fardhan min furudihi sunnah. Meyakini yang wajib itu sunnah. Ini orang sudah 60 tahun, selama hidupnya dia meyakini membasuh kepala itu hukumnya sunnah. Begitu dia belajar ngaji di umur 60 tahun, dia baru tahu ternyata membasuh kepala hukumnya wajib. Maka dia wajib qadha sholatnya selama 60 tahun. Nah, ini nanti PR kan? 60 tahun wajib karena selama 60 tahun sholatnya tidak sah. Karena dia meyakini apa yang wajib itu sunnah. Bahaya. Makanya kita belajar, kita jadi tahu oh ini wajib, ini sunnah. Ya. Di momen-momen tertentu kita jadi tahu oh ini yang harus gue kerjain, ini enggak. Ya. Air udah pas-pasan, wudunya kayak orang soleh, ya. Sunnahnya dikerjain orang ngantri di belakang. Cepetan. Ya. Itu yang kita mesti jaga. Hanya dengan menuntut ilmu, insya Allah kita dapat berkah ilmunya. Walaupun susah, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membawa manfaat buat kita, bisa membuka pikiran kita untuk menjadi orang yang ibadahnya lebih giat lagi, lebih sempurna insya Allah. Ya, karena kuncinya ada di wudu, ada di niat, ada di segalanya insya Allah. Ya, kalau dari wudunya baik, niatnya baik, insya Allah ibadahnya baik. Ya, Sayyidina Bilal, kenapa sendalnya terdengar sampai Allah? Bilal, sandalnya terdengar sampai surganya Allah karena dia jaga wudu. Dia selalu menjaga wudu. Dia tahu wudu yang sempurna sehingga sholatnya, wudunya dijaga, Allah akan derajat yang tinggi. Cuma karena wudu hal yang kita lihat sekilas kecil, tapi punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kamil wudu, sempurnakan wudu kita, sempurnakan sholat kita, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasul